Selamat pagi. Ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Lili. Kali ini, Bu Lili akan membahas kembali mengenai tentang pamflet, booklet, flyer, dan juga brosur. Mari kita perhatikan satu persatu apa itu pamflet, apa itu booklet, apa itu flyer, dan juga apa itu brosur. Karena ada beberapa teman kita yang belum mengerti. Yuk perhatikan kemari. Yang pertama itu adalah pamflet. Jadi pengertian pamflet itu adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilitan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau di kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya sehingga terlihat lebih kecil. Nah, di sini artinya selembar kertas tadi biasanya lebih cenderung pada dilipat, ya, bisa setengahnya, sepertiga, ataupun seperempatnya. Jadi seorang pembuat pamflet itu bisa memilih melipat menjadi 2 atau menjadi 3 atau seperempat, ya. Nah, pamflet ini juga disebut juga dengan selebaran yang dilipat. Jadi untuk memudahkan kita mengingat-ingat bahwa selebaran yang dilipat itu biasanya disebut dengan pamflet. Nah, kita lihat contoh-contoh pamflet. Nah, perhatikan pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu adalah selembar pamflet itu dilipat menjadi 3. Sangat kelihatan kan lipatannya? Yang kedua, ini selembar pamflet ini dibagi menjadi 4, lipatannya 4. Nah, jelas sekali ya. Berikutnya adalah yang disebut dengan booklet. Apa itu booklet? Booklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Ingat, kalau tadi lembaran, ini sekarang buku kecil. Nah, sama-sama mempunyai makna yang sama antara pamflet, booklet, yaitu supaya masyarakat dapat memahami pesan yang disampaikan dan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, serta larangan kepada khalayak massa, khalayak ramai ya. Nah, booklet itu berbentuk seperti cetakan buku kecil yang berisi pengertian-pengertian. Baik, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh pada contoh yang pertama itu adalah contoh pembuatan booklet dari pelajaran IPA. Seperti yang sudah Bu Lili jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa di halaman pertama itu adalah judul. Kalian bisa lihat. Kemudian halaman kedua itu bisa diisi dengan gambar maupun tulisan apa yang akan kita sampaikan. Halaman ketiga dan seterusnya sampai seberapa yang kita kehendaki. Dan di halaman terakhir itu biasanya kita cantumkan itu sumbernya. Nah, contoh yang kedua ini adalah contoh yang lebih hebat, yang lebih bagus, yaitu dengan ketikan, ya. Biasanya selembar kertas tadi dilipat menjadi 2, kemudian dibuat menjadi bentuk buku, barulah kita isi apa yang akan kita isikan. Kita lihat contoh berikutnya, yaitu bagaimana cara membuat booklet yang sederhana. Seperti yang Bu Lili sampaikan kemarin, ambil selembar kertas, lipat menjadi 2, susun. Nah, kemudian kita beri penguat, apakah itu di stapler, boleh juga dengan dijahit. Ya, kalau zaman dulu stapler jarang ditemukan, itu bisa dengan dijahit. Namun saat ini jahit menjahit sudah tidak menjadi tren lagi, terutama bagi anak-anak muda. Nah, bisa dengan di stapler. Kemudian langkah yang kelima, barulah kita tuliskan apa yang akan kita sampaikan. Nah, sedangkan langkah yang keenam, agar lebih tertarik, itu diberi warna. Nah, mudah kan cara membuat booklet? Nah, nanti kapan-kapan silahkan kalian membuat sendiri booklet. Misalnya untuk pelajaran IPA,
untuk pelajaran SBK dan seterusnya ya. Baik, berikutnya itu adalah flyer dan brosur. Sengaja Bu Lili sampaikan di atas adalah brosur dahulu. Brosur adalah terbitan tidak berkala yang tidak dijilid keras. Artinya tidak dijilid keras itu tidak diberi sampul, jadi berupa selebaran. Ada juga brosur yang dibuat bentuk buku, namun perbedaannya dengan buklet tadi, jika brosur itu pencetakannya lebih bagus ya. Nah, sedangkan flyer itu merupakan bagian dari brosur. Flyer ini disebut juga dengan selebaran. Biasanya flyer itu hanya dicetak di satu sisi. Kalau masalah fungsinya ini sama seperti brosur, seperti buklet, seperti pamflet, yaitu menyampaikan informasi dan juga menjadi media promosi. Nah, perbedaan brosur dengan pamflet itu pamflet ukurannya lebih kecil, yaitu berkisar dari A5 atau A4. Nah, ukurannya yang kecil memungkinkan flyer untuk dicetak dalam jumlah yang banyak. Nah, seperti Bu Lili sampaikan beberapa waktu yang lalu, biasanya flyer ini disebarkan kalau zaman dulu menggunakan pesawat terbang, tapi kalau zaman sekarang bisa disebar lewat mobil ya. Tapi sekarang jarang sekali karena membuat kotor ya. Oke, yuk kita lihat contoh brosur dan flyer. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama, ayo ikut dan ramekan. Ini merupakan flyer ya. Sedangkan gambar kedua yang berisi business itu adalah contoh brosur. Biasanya cetakan lebih besar ya. Oke. Bisa juga yang pertama itu bentuk brosur, yang kedua itu bentuk flyer. Tergantung dari besar kecilnya cetakannya. Oke. Nah, beda brosur dan flyer adalah flyer itu dibuat dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan brosur. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu materi kita. Nanti silahkan kalian mengerjakan latihan soal dari Google Form. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.